Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Mas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial Power BI desktop. Kita kali ini bicarakan formula hash value ya, formula sederhana yang jadi salah satu banyak formula di DAX, dan mungkin nanti akan saya praktekkan bagaimana cara penggunaannya serta mungkin kegunaan di dashboardnya mungkin nanti akan kita buat ya. Jadi sebelum kita membuat formulanya, karena di sini saya belum mempunyai data apapun yang saya load di Power BI-nya, di Power Query di Power BI-nya, jadi saya buat saja sebuah data langsung di Power BI-nya ya. Saya klik pada tab Home, kemudian klik pada Enter Data, kemudian saya buat data dulu ya. Misalnya saya namai dengan data seperti ini aja. Data pertama adalah misalnya pilihan 1, kemudian tekan enter atau tanda panah ke bawah, kemudian saya ketikkan lagi pilihan 2, buat satu lagi ya, pilihan 3 saja lah cukup. Oke, kemudian tabelnya saya namai dengan tabel slicer misalnya ya, slicer. Seperti ini, saya tekan enter atau saya langsung klik load. Oke, kita akan mempunyai sebuah tabel dengan nama tabel slicer di sini nanti. Oke, ya ini tabel slicer kita udah ada di sini, dan isinya adalah data seperti versi yang saya ketik tadi. Kita klik pada data view. Ya, kita klik pada kolomnya. Ya, ini adalah isi datanya, pilihan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita coba bagaimana mempraktekkan, apakah maksud saya kita berusaha apa ya. Nah, jadi kita coba mempraktekkan kegunaan dari hash value di sini ya, dengan memanfaatkan tabel slicer di sini. Sebelum kita ke prakteknya atau penggunaannya, kita coba ke Microsoft dulu, ke dokumentasi yang ada di Microsoft terkait DAX-nya. Ini adalah halaman terkait hash value-nya di Microsoft. Link ini nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Rekan-rekan jangan khawatir untuk bisa mengklik atau melihat halaman ini nanti. Silahkan diklik saja untuk linknya nanti. Di sini dijelaskan bahwa hash value menghasilkan true saat konteks atau kolom name yang di-passing ke formulanya been filtered down to one distinct value only. Jadi saat data di tabel slicer di sini nanti terfilter dan hanya menghasilkan satu nilai, maka hash value nanti di sini akan menghasilkan true, otherwise is false. Jadi saat tidak terfilter, maka hash value akan menghasilkan nilai false. Sedangkan sintaks dari hash value sendiri ada seperti ini: hash1 value, kemudian kolom name-nya, kolom name dari apa yang akan kita passing di filternya nanti ya. Jadi kita langsung saja, mungkin dengan hanya sedikit penjelasan di sini terkait formula DAX-nya akan sedikit membingungkan, akan tetapi jika kita coba praktekkan di Power BI ataupun di Excel terkait DAX-nya, insya Allah akan mudah dipahami ya. Oke, kita langsung balik saja ke Power BI. Kita tuliskan saja measure di sini di tabel slicer saya. Jadi saya klik right click pada tabelnya, kemudian saya klik pada new measure, atau saya klik pada tabelnya, kemudian saya pilih pada home, kemudian saya pilih pada new measure di sini. Mana saja boleh. Jadi saya right click saja di sini, klik right click kemudian new measure. Power BI akan membuatkan kita sebuah nama dengan measure dengan nama measure ya di sini. Jadi saya ganti saja di sini, misalnya coba hash1 value seperti ini ya. Kemudian formulanya adalah hash1 value seperti ini, double klik. Kemudian karena kita hanya mempunyai satu data tabel dan satu kolom,
Power BI akan secara otomatis menampilkan tabel data dan kolom tersebut. Jadi karena hanya ada satu kolom yaitu kolom data, saya memilih tabel slicer dengan kolom adalah kolom data. Saya double klik, kemudian saya tutup kurung, saya tekan enter. Oke ya, jadi data kita tadi adalah seperti ini. Jika kita lihat di data view, adalah isinya, kolomnya adalah bernama data, isinya adalah pilihan 1, 2, dan 3. Jadi saat saya visualisasikan hash one value tadi di card-nya, di sini saya mengklik card chart type di sini, saya klik, kemudian saya drag, klik di kanvasnya di sini ya, klik ya, sudah tampil blueprint dari card-nya. Kemudian saya klik dan drag saja untuk hash one value-nya di card di sini, atau bisa juga langsung di sini, boleh saja. Jadi saya sekarang saya klik dan drag di value di sini. Kenapa double ya? Oke, saya close dulu. Ini saya hilangkan satu dulu ya, delete. Saya ulang dulu ya. Saya pilih card, kemudian saya klik dan drag pada measure yang barusan saya buat, klik dan drag di value-nya. Nah, kita akan mempunyai hasil false karena memang data kita tadi belum terfilter. Seperti dokumentasi di Microsoft, di sana disebutkan bahwa saat hash one value mempunyai satu kolom yang difilter dengan satu hasil distinct value atau satu hasil unik, maka akan menghasilkan true. Akan tetapi jika tidak difilter akan menghasilkan false. Jadi di sini formulanya atau measure-nya sudah bekerja ya, karena memang kita belum melakukan filter. Lantas bagaimana cara membuktikan bahwa formula kita bekerja dengan memfilter tabel tersebut? Jadi kita memerlukan filter. Di sini ada slicer. Saya klik drag seperti ini ya. Aduh, sedikit lemot di laptop saya. Klik. Nah, ini adalah slicer saya seperti ini. Kemudian saya klik dan drag saja untuk kolom datanya di data field di sini, atau bisa juga langsung di sini, boleh. Kita akan mempunyai data sesuai dengan kolom data tadi di sini ya. Saya gedein aja biar mudah dibaca. Saya klik pada format di sini, kemudian saya klik pada item ya kayaknya ya. Saya scroll ke bawah. Saya naikkan fontnya menjadi 16 lah misalnya, atau kurang gede ya, 17 seperti ini ya. Sudah terlihat. Ini adalah slicer saya dan saya bisa memilih antara pilihan 1, 2, dan 3 ya. Jadi saat saya pilih salah satu, jika formula saya nanti ini benar, hash one value nanti akan menghasilkan true. Saat saya klik pilihan 3, hasilnya adalah true. Saat saya klik pada pilihan 2, hasilnya juga adalah true. Jadi formula hash one value ini bisa membaca satu kolom yang berisi data di mana kita tampilkan sebagai slicer, dan saat slicer tersebut kita filter atau kita pilih salah satu datanya saja, dia akan memberikan hasil true. Lantas jika seperti ini, pertanyaan kan begitu, lantas jika seperti ini untuk apa gunanya kan itu ya. Jadi mungkin saat rekan-rekan membangun dashboard di Power BI, tentu rekan-rekan sering atau bahkan mungkin pasti menampilkan title atau heading pada chart-chartnya atau grafik-grafiknya. Jadi biasanya kita menggunakan card atau bisa menggunakan label ya. Akan tetapi jika rekan-rekan mau simple, kita bisa menggunakan card atau untuk heading dari grafiknya. Misal saya mempunyai sebuah data, misalnya saja saya membuat sebuah slicer baru ya, membuat sebuah measure baru. Saya klik kanan, new measure. Misalnya saya kasih count saja untuk hitung ya. Saya kasih nama hitung, kemudian saya kasih formula count untuk slicer data saya, tutup kurung, tekan enter ya. Kemudian ini hanya sekadar gambaran saja untuk memberi bayangan kepada rekan-rekan yang menyimak video tutorial ini bahwa kita bisa memanfaatkan hash one value untuk penamaan atau label dari slicer yang kita
seleksi ya. Jadi misal saya membuat sebuah cat ini misalnya ya. Aduh sorry, saya salah klik, saya undo dulu. Aduh, maaf, laptop saya sedikit lemot ya. Nah, saya klik di luar dulu, kemudian saya klik pada catnya, set kolom cat, kemudian saya klik dan drag untuk hitung saja di value nya ya, seperti ini ya. Anggaplah ini adalah cat kita ya, dan saya ingin menampilkan apa namanya, heading di sini ya. Heading dari cat ini berisi data apa sih gitu ya. Jadi kita bisa misalnya slicer yang saya taruh sini, ini adalah catnya, ini saya hapus saja hashband value nya. Misalnya saya ingin menampilkan heading di sini berdasarkan pilihan apa yang ada di slicer saya di sini, kita bisa memanfaatkan h1 value. Kita bisa membuat sebuah slicer baru dengan, atau modifikasi ini aja juga bisa, yang tadi h1 value kita klik. Oke, kita coba lihat di slicernya. Jadi kita bisa klik, bisa gabungan saja h1 value ini dengan persabangan if seperti ini, if h1 value tabel slicer. Jika betul, kita sampaikan saja tabel slicernya, tabel value dari tabel datanya, tabel slicer yang coba kita tuliskan saja, kita coba dulu data ya, langsung saja data, mau nggak dia, sorry, value saya kurang pantas tadi tidak muncul kolom di sini, kolom tabel slicernya. Saya double klik untuk tabel slicer data, tutup kurung, kemudian jika if ini bernilai false, ini adalah if bernilai true. Sekarang kita tampilkan jika bernilai false, kita tampilkan saja kalimat misalnya pilih klik pilihan gitu aja ya, klik pilihan seperti ini, tutup kurung dan enter. Nah, kita bisa menyematkan card di sini ya. Kita tampilkan card yang baru, card, kemudian kita isi dengan coba h1 value yang barusan kita edit, taruh di sini ya. Sudah menampilkan apa yang kita pilih. Jadi nanti untuk catnya bisa berubah sesuai dengan apa yang kita pilih di slicernya. Saat saya pilih pilihan 3, maka di sini akan menampilkan pilihan 3. Saat saya pilih pilihan 1, maka di sini pun akan menampilkan pilihan 1. Jika rekan ingin menghilangkan coba h1 value ini, bisa diklik pada format di sini ya, klik pada cardnya, kemudian klik pada format, kategorinya kita off kan saja ya. Seperti ini bisa diatur untuk heading atau penamaan catnya nanti. Jadi dengan h1 value kita punya fleksibilitas untuk menampilkan heading dari cat atau menampilkan keterangan-keterangan yang mungkin tidak usah kita tidak usah kita ketik manual ya. Oke, kita coba lagi pilihan 2, pilihan 3. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat teman-teman. Buat rekan-rekan yang belum subscribe untuk channel saya, silahkan subscribe. Kita belajar bareng-bareng terkait DAX dan Power BI maupun Power Query maupun Excel di channel saya ini. Terima kasih, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.